Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rodi Fajari dari Teknik Pertambangan 2017 Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul well logging. Yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, apa itu well logging? Geophysical well logging adalah salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti radioaktivitas, resistivitas, kecepatan, densitas, dan masih banyak lagi. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri tergantung dari jenis logging yang dilakukan. Kemudian jenis geophysical well logging. Yang pertama adalah gamma ray log. Jenis log ini digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam lubang bor. Yang kedua, resistivitas log. Log ini sebenarnya mirip dengan metode geolistrik dalam geofisika, yaitu membaca sebaran resistivitas bawah permukaan. Namun resistivity log ini bisa dikatakan memiliki resolusi yang lebih baik. Yang ketiga, neutron porosity log. Seperti namanya, log ini nantinya digunakan untuk mengetahui porositas batuan di dalam sumur. Tujuan dan manfaat well logging. Well logging adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu sumur layak atau tidak untuk dieksploitasi atau tidak. Karenanya, well logging harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, keberadaan reservoir. Yang kedua, lokasi kedalaman reservoir. Yang ketiga, ketebalan reservoir. Keempat, litologi reservoir. Yang kelima, sifat-sifat fisik reservoir. Keenam, distribusi lateral dan vertikal dari reservoir. Ketujuh, jenis fluida. Yang terakhir adalah saturasi fluida dan sifat-sifat fisiknya. Dalam studi regolit, geofisika well logging dapat memberikan wawasan yang unik ke dalam komposisi struktur dan variabilitas dari bawah permukaan, dan juga banyak digunakan untuk koreksi kumpulan data geofisika airborne seperti airborne electromagnetic. Logging tool. Logging tool atau peralatan utama logging berbentuk pipa pejal berisi alat pengirim dan sensor penerima sinyal. Diturunkan ke dalam sumur melalui tali baja berisi kabel listrik ke kedalaman yang diinginkan. Biasanya pengukuran dilakukan pada saat logging tool ini ditarik ke atas. Logging tool akan mengirim suatu sinyal, yaitu gelombang suara, arus listrik, tegangan listrik, medan magnet, partikel nuklir, dan sebagainya, ke dalam formasi lewat dinding sumur. Sinyal tersebut akan dipantulkan oleh berbagai macam material di dalam formasi dan juga material dinding sumur. Pantulan sinyal kemudian ditangkap oleh sensor penerima di dalam logging tool, lalu dikonversi menjadi data digital dan ditransmisikan lewat kabel logging ke unit di permukaan. Sinyal digital tersebut lalu diolah oleh seperangkat komputer menjadi berbagai macam grafik dan tabulasi data yang diprint pada continuous paper yang dinamakan log. Kemudian log tersebut akan diinterpretasikan dan dievaluasi oleh geologis dan ahli geofisika. Hasilnya sangat penting untuk pengambilan keputusan baik pada saat pemboran ataupun untuk tahap produksi nanti. A. Logging while drilling atau LWD adalah pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat membor. Alatnya dipasang di dekat mata bor. Data dikirimkan melalui pulsa tekanan lewat lumpur pemboran ke sensor di permukaan. Setelah diolah lewat serangkaian komputer, hasil juga berupa grafik log di atas kertas. LWD berguna untuk memberi informasi formasi, resistivitas, porositas, sonik, dan gamma ray sedini mungkin pada saat pemboran. Kemudian mood logging. Mood logging adalah pekerjaan mengumpulkan, menganalisa, dan merekam semua informasi dari partikel solid, cairan, dan gas yang terbawa ke permukaan oleh lumpur pada saat pemboran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan formasi sumur yang sedang dibor. Ketentuan kerja menggunakan logging geofisika. 1. Operasional logging. Yang pertama adalah logging unit dan personel harus siap di sekitar lubang bor setidaknya setengah jam menjelang pemboran selesai. Kedua, petugas logging harus dilengkapi
film batch yang sudah dikalibrasi di instansi yang terkait, atau ada dosimeter yang selalu dibawa dalam kegiatan logging. Kemudian, sumber radiasi selalu jauh dari kerumunan manusia. Lalu detektor senantiasa dikalibrasi bila geologis memandang perlu dikalibrasi. Setelah itu saat probe menjelang dimasukkan ke lubang sumur, jendela sumber radiasi senantiasa menghadap ke tempat yang tidak ada manusia. Walaupun pendaran radiasi sangat kecil, tetapi tidak dibenarkan meremehkan efek dari radiasi. Hal yang harus diingat bahwa bagi manusia ambang maksimal yang diperbolehkan terkena radiasi hanya 5.000 mg per tahun, sehingga meminimalkan terkena radiasi harus diusahakan sebisa mungkin. Setelah juru bor menyatakan proses pemboran selesai sesuai permintaan geologis, maka segera probe masuk ke lubang bor. Peralatan bor baru boleh dipindahkan ke lokasi berikutnya setelah probe berhasil mencapai dasar sumur atau sudah mencapai kedalaman yang diinginkan oleh geologis. Kemudian, log yang diperlukan adalah double gamma density, natural gamma, dan caliper. Untuk quality log dibuat skala 1:100, sementara untuk SSD dibuat scale 1:20 atau 1:25. Pembedaan skala harus didasarkan pada perbedaan kecepatan perekaman, di mana untuk LSD sekitar 6 meter per menit, sementara untuk detail scale sekitar 2 meter per menit. Atau hal ini bisa dibicarakan dengan logging engineer. Setelah perekaman selesai dan ujung probe sudah sampai ke permukaan, segera sumber radiasi dimasukkan kembali ke kontainer dan diamankan dengan jarak aman. Sumber radiasi disimpan di camp jauh dari tempat manusia berada. Sebaiknya disimpan dalam lubang tanah yang digali khusus sehingga mudah mengeluarkan dan menyimpan. Posisi lubang ini tetap harus jauh dari tempat orang-orang berada. Yang kedua adalah deskripsi log chart. Yang pertama adalah chart yang resmi diterima geologis dari logging operator setelah dilengkapi dengan segala keperluan data dan judul dengan segala atributnya. Berisi tanggal, total kedalaman yang dibor, total kedalaman logging, jenis kalibrasi yang dilakukan, jenis parameter logging yang dilakukan. Kemudian, chart quality dan chart ketebalan sebaiknya disimpan dalam amplop yang terpisah. Lalu perhatikan chart density apakah ideal atau tidak. Bila ada kelainan, perhatikan chart caliper. Apakah kelainan disebabkan oleh kerusakan lubang bor atau kesalahan perekaman? Kalau ada kelainan akibat kesalahan perekaman, segera dibicarakan dengan logging engineer. Kemudian kerusakan dinding lubang bor biasanya tidak mempengaruhi chart natural gamma. Lalu deskripsi dimulai dengan penafsiran thickness log, memberi batas-batas kedalaman, batas roof dan floor, serta parting apabila ada, karena tujuan utama adalah pencarian batu bara. Setelah detail log selesai, baru quality log yang merekam semua batuan yang terlewati sepanjang lubang bor. Sementara pembedaan batuan didasarkan pada log natural gamma, di mana empiris terhadap perbedaan batuan didasarkan pada asumsi kandungan unsur radioaktif dalam formasi batuan. Lalu untuk log yang baik, akan ada perbedaan bentuk antara log detail dan quality. Gunakan log SSD untuk batu bara dan LSD untuk batuan lain. Tetapi kalau terpaksa harus semua dengan LSD, maka deskripsi batu bara harus dilakukan empiris kedalaman. Bila hubungan antara kekuatan radiasi dengan kedalaman adalah logaritmik, maka dibuat pendekatan logaritmik. Sementara kalau hubungannya linear, penentuan batas bisa langsung berdasarkan batas density yang ditentukan sebagai pegangan log SSD biasanya linear, sementara LSD adalah logaritmik. Lalu rekonsiliasikan antara hasil deskripsi serbuk bor ataupun core terhadap chart log yang dihasilkan dari bekerja logging geofisika. Hasil rekonsiliasi dipisahkan dari hasil deskripsi di lapangan, tapi tetap difilekan sebagai arsip dan akan diperlukan sewaktu-waktu. Contoh logging geofisika pada eksplorasi batu bara. PSDMBP memiliki alat logging geofisika antara lain RG2000 yang terdiri dari Density Gamma Probe, High Resolution Acoustic Televiewer, Electric Log Probe, dan 3-arm kaliper probe yang biasa digunakan dalam kegiatan eksplorasi batu bara dan gas metana batu bara. Logging geofisika pada prinsipnya merupakan pengukuran variasi kedalaman sifat fisik batuan sekitar dengan menggunakan alat pengukuran geofisika pada lubang bor. Secara umum, informasi geologi yang dibutuhkan dalam eksplorasi batu bara yang dapat diberikan oleh logging geofisika
adalah sifat fisik batuan pada lubang bor yang dapat menghasilkan data antara lain. Pertama, posisi kedalaman dan ketebalan lapisan batu bara, termasuk adanya parting dalam lapisan batu bara. Yang kedua, kedalaman dan ketebalan lapisan batu pengapit, roof floor, parting, dan interburden. Data hasil logging geofisika biasanya ditampilkan melalui data grafis seperti gambar di samping. Seperti yang dilihat, logging geofisika yang umum digunakan dalam kegiatan eksplorasi batu bara adalah log gamma ray berwarna merah, log caliper berwarna hijau, dan density biru dan hitam. Bisa dilihat di gambar di samping. Baiklah, demikianlah materi yang saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.